Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala yang dengannya sampai saat ini kita masih merasakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa menjalani perintah-perintahnya dan menjauhkan daripada larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita akan membahas dari pembahasan Qawaidul Arba yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada kaidah yang kedua, di pekan-pekan yang lalu telah kita bahas dua pelajaran yang kita ambil. Yang pertama adalah dari kaidah kesyirikan yang kedua, yaitu hal-hal yang menyebabkan berdoa atau beribadah kepada selain Allah akan menyebabkan membatalkan iman. Dan pelajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang itu beribadah dengan benar, yaitu harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kaidah ini beliau penulis kitab ini menjelaskan annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Mereka orang-orang kafir Quraisy, ya, beribadah melalui perantara-perantara, yaitu berhala-berhala pada saat itu, ya. Mereka itu tidak menjadikan berhala-berhala itu adalah sebagai Tuhan, tetapi mereka menjadikan sebagai dua perkara. Yang pertama adalah kurbah, ya. Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala tersebut melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya berhala-berhala tersebut adalah mendekatkan diri, ya, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian yang kedua, mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai syafa'ah, ya. Dan mereka mengatakan yaquluna haula'i syufa'auna indallah, ya, bahwa berhala-berhala tersebut menjadikan syafaat di sisi Allah bagi mereka. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil yang ketiga pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu yang ketiga tentang syafaat, ya. Syafaat itu adalah berasal dari kata syafa'a, yashfa'u, syaf'an, syafa'atan, ya, dan seterusnya, yang artinya adalah kebalikan daripada al-witr, ya. Kalau witir itu adalah ganjil, berarti syafa'a itu adalah genap,
Ya, itu dari segi bahasa. Sedangkan dalam istilah para ulama menjelaskan bahwa syafaat itu at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Menjadi perantara bagi seseorang dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Ya. Jadi itu adalah secara istilah bahwa syafaat itu menjadi perantara, ya, bagi seseorang, ya, agar perantara ini menjadikan, ya, sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan sesuatu yang berbahaya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan syafa'ah, ya. Dan dalam kaidah yang kedua itu pun penulis telah menjelaskan bahwa syafaat itu ada dua, ya. Yang pertama adalah syafaat yang ditiadakan, dan yang kedua adalah syafaat yang benar-benar ditetapkan oleh syariat. Ya, syariat menetapkan inilah syariat, inilah syafaat yang dibenarkan. Sedangkan yang pertama adalah syariat yang ditiadakan, yaitu di mana seseorang itu, ya, menjadikan sesuatu sebagai syafaatnya dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah, dan dalam perkara ini adalah Allah Jalla wa Ala tidak ridho terhadap perkara tersebut. Sehingga bagi siapapun manusianya yang ingin mendapatkan syafaat, maka harus memenuhi 3 poin. Poin yang pertama adalah keridhaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Ya, syafi. Ya, keridhaan Allah. Allah meridhoi siapapun orangnya, ya, yang memberikan syafaat diridhoi oleh Allah, maka syafaat ini akan, ya, didapatkan oleh seseorang. Yang kedua, keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat, ya. Jadi yang tadi memberi syafaat, ya. Sekarang yang diberi syafaatnya, ya. Misalkan kita ingin mendapatkan syafaat, Allah ridho tidak kepada kita, ya. Kalau Allah ridho, maka ini adalah bagian daripada akan diterimanya syafaat. Dan yang ketiga, izin Allah Jalla wa Ala bagi, ya, yang memberi syafaat untuk memberi syafaat, ya. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, ya, berapa ratus bahkan ribuan, ya, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya, ya. Jadi banyaknya malaikat di langit, ya, maka syafaatnya belum tentu, ya, menolong manusia. Nah, ini adalah pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari, ya, kaidah yang kedua dalam Qawaidul Arba'ah. Dan pelajaran yang terakhir, ya, yaitu kita akan sedikit mengenal fenomena, ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan khususnya di negeri kita Indonesia tercinta ini, ya. Sebelum itu saya akan membawakan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annahul qol, sungguhnya dia berkata, beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, ya. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata an yudhkarani. Sedangkan aku, kata Hudzaifah Al-Yaman, aku ini bertanya kepada Rasulullah anisyarr, tentang perkara-perkara yang buruk, ya, tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena makhafata an yudhkarani,
Aku khawatir perkara yang buruk tadi adalah menyesatkan aku, menjerumuskan aku ke dalam neraka. Ya. Dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Maka aku berkata, faqultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami para sahabat pernah mengalami zaman jahiliyah, ya, zaman kebodohan. Bagaimana tidak bodoh? Ya, mereka sekalipun mengenal Allah, tapi mereka menjadikan berhala-berhala tadi. Ya, bagaimana tidak bodoh? Mereka mempunyai anak-anak wanita dikubur hidup-hidup, ya, dan seterusnya. Kemudian, faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian kata Hudzaifah al-Yaman, Allah mendatangkan kebaikan ini. Maksudnya mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, yaitu syariat dinul Islam. Maka faqultu hal ba'da zalikal khairi syarr? Apakah setelah kebaikan ini, maksudnya setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang keburukan lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qal na'am. Iya. Faqultu, maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal dzalika syarri min khairin? Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal na'am. Wa fihi dakhanan. Ya, kata Rasulullah. Tetapi kebaikan pada saat itu, ya, tadinya baik, datang syariat dinul Islam, kemudian ada keburukan, kemudian datang lagi kebaikan. Kebaikan yang datang lagi setelah itu, wa fihi dakhanan. Di dalamnya terdapat kabut, terdapat asap. Ya. Maka Hudzaifah al-Yaman kurang jelas apa dakhon ini. Ya. Maka dia katakan, wa ma dakhanuhu? Apa tuh dakhon itu? Ya. Kabut asap itu apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Ta'rifu minhum ma tunkiru. Yaitu suatu kaum pada saat itu yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka melakukan, ya, kebiasaan adat istiadat, ya, sunnah-sunnah, tetapi bukan dari sunnahku, kata Rasulullah. Mereka itu melakukan, ya, apa yang di dalam syariat dinul Islam, tetapi bukan yang aku ajarkan kepada mereka. Wa yahduna bi ghairi hadyi. Mereka juga memberikan petunjuk-petunjuk, tetapi sayangnya bukan dari petunjukku. Ya, padahal di depan tadi sudah saya katakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Tapi pada saat nanti ada kebaikan, di dalamnya ada dakhan, ya, itu bukan petunjuk Rasulullah yang dipakai. Entah petunjuk siapa. Ya. Sehingga kata Rasulullah, ta'rifu minhum ma tunkiru. Kamu mengenal mereka dan kamu mengingkarinya. Maka Hudzaifah al-Yaman mengatakan lagi kepada Rasulullah, faqultu hal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang di dalamnya terdapat dakhan ada keburukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Kata Rasulullah, ya, nanti akan ada lagi keburukan. Keburukan tersebut yaitu adanya du'atun, pendakwa-pendakwa, dai-dai, ulama-ulama, ala abwabi jahannam, yang mereka itu adalah tugasnya mengajak, membimbing, mengarahkan manusia, tetapi sayang ke tempat neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang terpanggil dengan ajakan-ajakan dai-dai tersebut, maka mereka akan dilemparkan kelak di yaumil qiyamah ke dalam neraka jahannam. Masya Allah.